Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanda Saputri dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Saya di sini akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, apa sih sebenarnya kegunaan dari persamaan dasar akuntansi? Kegunaan dari persamaan dasar akuntansi yaitu merupakan dasar sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi. Jadi, sebelum kita masuk ke siklus akuntansi, kita harus mengenal apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Lalu, yang kedua, apa sebenarnya pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi yaitu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Sebagai contoh, yang pertama, perusahaan tentunya memiliki harta atau aset, semisal nilai nominal 200 juta. Lalu dari mana sih sumber dananya? Ya tentu saja dari pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi antara keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Lalu yang ketiga, apa sih rumus persamaan dasar akuntansi? Rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yang keempat, ada unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur dari persamaan dasar akuntansi yaitu yang pertama ada harta atau aset. Harta atau aset adalah semua aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai contoh yaitu seperti gedung, kendaraan, dan juga komputer. Lalu harta dibagi menjadi 3, yaitu ada harta lancar, harta tetap, dan juga tidak berwujud. Yang pertama yaitu ada harta lancar. Harta lancar merupakan harta yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti uang. Lalu yang kedua ada harta tetap. Harta tetap merupakan harta yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti gedung. Lalu yang ketiga ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud merupakan aset non moneter tanpa wujud fisik. Sebagai contohnya yaitu hak cipta. Lalu yang kedua ada utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban merupakan utang kepada pihak lain akibat transaksi di masa lampau yang harus dibayar. Utang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh seperti utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Lalu yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan utang yang dibayarkan lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh yaitu utang di bank. Lalu yang ketiga yaitu tentang modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilih atas perusahaan atas aset perusahaan. Lalu akun dari modal atau ekuitas yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan sendiri merupakan ekuitas pemilih akibat proses penjualan kepada konsumen dan itu menambah modal. Yang kedua ada beban. Beban merupakan jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan dan bersifat mengurangi modal. Yang ketiga yaitu ada prive. Prive merupakan hak keperluan pribadi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan sifatnya juga mengurangi modal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.